من القرآن قد خصك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. Para pencinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Huruf hamzah keluar dari bagian aqsal halq atau bagian pangkal tenggorokan, bagian kerongkongan tenggorokan kita yang terdalam, yang berada di sini. Ada cekungan, terasa kalau kita pegang, tepat di atas dada. Berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, "Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u." Kemudian dari bagian pangkal tenggorokan keluar huruf hamzah dan huruf ha. Sifat hamzah yang pertama adalah jahr. Kenapa hamzah disifati dengan jahr? Karena pada pengucapan hamzah, terutama ketika dia sukun, nafasnya tertahan. Artinya tidak dialirkan, tidak mengalir nafas atau udara. Nah, maka tidak dibaca tapi langsung terputus, langsung tertahan, langsung berhenti nafasnya. I, u. Sifat hamzah yang kedua adalah syiddah. Hamzah disifati dengan syiddah yang berarti tertahannya suara. Karena pada pengucapan hamzah, khususnya ketika sukun, suaranya langsung berhenti. Sifat hamzah yang ketiga adalah istifal. Istifal adalah terhamparnya pangkal lidah. Kenapa hamzah disifati dengan istifal? Karena pada pengucapan hamzah, pangkal lidah atau lidah bagian terdalam tidak terangkat tapi terhampar. Apabila pangkal lidah tidak terangkat, menyebabkan huruf tersebut dibaca dengan terkik tipis. I, u, tidak dibaca dengan o, ya, tapi tipis. Sifat hamzah yang keempat adalah infitah, yakni terbukanya ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas. Tipis, sama dengan sifat istifal sebelumnya. Sifat yang kelima dari hamzah adalah ismat. Kenapa hamzah disifati dengan ismat? Karena hamzah jauh dari dua bibir. Karena jauh dari dua bibir, maka dia berat atau susah diucapkan. Karena dia akan melewati beberapa makhraj dulu sebelum keluar. Jauh dari dua bibir, yakni dari tenggorokan atau kerongkongan kita. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf hamzah yang pertama adalah menebalkan ketika bertemu dengan huruf yang tebal. Contohnya pada kata asabi'ahum. Di sini hamzah bertemu dengan sad. Sad huruf yang dibaca dengan tebal. Maka jangan sampai hamzahnya ikut terpengaruh menjadi tebal, karena masing-masing huruf tidak boleh saling mempengaruhi, karena masing-masing memiliki sifat-sifat tersendiri. Jadi tidak boleh dibaca asabi'ahum, o, tapi dibaca dengan tipis karena sifatnya istifal tadi. Asabi'ahum. Yang tebal sadnya, bukan hamzahnya. Kesalahan yang kedua adalah mentashil hamzah tidak pada tempatnya. Apa itu tashil? Tashil adalah membaca hamzah dengan ringan. Itu namanya tashil. Dalam riwayat Imam Hafs, membaca dengan tashil hanya pada surah Fussilat ayat yang ke-44. Artinya tashil ini harus sesuai dengan riwayat. Tidak boleh sembarangan. Tidak setiap hamzah dibaca dengan tashil. Misalnya pada kata ya ayyuha. Di sini ada hamzah. Misalnya dibaca, dan banyak kita jumpai orang membaca ya ayyuha. Hamzahnya dibaca dengan ringan, mudah. Tapi mesti ditahqiq, mesti dijelaskan hamzahnya. Ya ayyuha. Kesalahan hamzah yang ketiga adalah lemahnya suara hamzah saat sukun ketika waqaf. Contohnya minas sama, lemah suaranya. Yang benar mesti dijelaskan, karena pada pengucapan hamzah khususnya ketika dia sukun, suara dan nafasnya langsung berhenti, tertahan, karena sifatnya jahr dan syiddah tadi. Minas sama.
A, U, A, I, A. I, A, U, I. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Para pencinta Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Demikian serial tatbik huruf hijaiyah pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.